90 juta tahun yang lalu, masa di mana dinosaurus masih berkeliaran di bumi, ular purba telah hidup berdampingan dengan mereka. Fosil ular ini ditemukan di Argentina dan dilaporkan pada tahun 2019. Dinamai Najas. Ada satu ciri unik dari ular purba ini yang tidak dimiliki ular yang kita kenal sekarang, yaitu kaki. Mereka telah menunjukkan bahwa memang ular berevolusi dari reptil yang sebelumnya memiliki kaki, dan Najas hanyalah salah satu contoh bukti fosil dari evolusi ular. Namun, meskipun begitu, evolusi ular masih banyak menyimpan teka-teki. Dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka kehilangan kakinya? Ular mungkin adalah salah satu anggota reptil yang paling dikenali. Selama ribuan tahun, ular sangat lekat dengan berbagai cerita. Sebagian menghargainya, namun sebagian lagi menganggap ular sebagai tokoh antagonis dan makhluk jahat. Dari anakonda yang besar hingga kobra berbisa yang mematikan, tidak sulit untuk mengenali ular. Mereka memiliki rupa khas dengan tubuh memanjang, bersisik, tanpa anggota badan seperti kaki dan tangan. Dalam taksonomi, ular diklasifikasikan sebagai subordo Serpentes, yang merupakan bagian dari ordo Squamata, ordo yang sama yang mencakup kadal. Dari sini, kita dapat melihat bahwa sepertinya ular memiliki nenek moyang yang sama dengan kadal. Evolusi ular mungkin cukup menarik. Namun, sayangnya, masih sedikit yang dipelajari terkait hal tersebut. Catatan fosil ular relatif sedikit karena kerangka ular biasanya kecil dan rapuh, sehingga fosilisasi jarang terjadi. Telah diyakini secara luas bahwa ular diturunkan dari kadal yang, seiring waktu, beradaptasi dengan kehilangan kakinya. Kemungkinan, mereka menyimpang dari kadal sejak periode Jurasik. Catatan fosil telah membuktikan adanya kaki pada ular purba. Beberapa memiliki 2 kaki, dan beberapa masih memiliki 4 kaki. Bahkan, kita masih dapat melihat sisa-sisa kaki pada ular modern. Pada ular sanca atau piton dan ular boa, yang merupakan ular modern paling primitif, masih terdapat sisa tungkai belakang yang disebut taji pelvis. Bagian ini masih berguna bagi kelompok ular tersebut, sebab mereka menggunakannya untuk mencengkram saat kawin. Kehilangan anggota badan bukanlah hal aneh dalam sejarah evolusi hewan. Hal ini telah terjadi di berbagai kelompok hewan yang berbeda. Pada garis keturunan kadal pun, banyak kelompok kadal modern yang tidak berkaki. Contohnya, kadal tak berkaki dari keluarga Pygopodidae, yang ditemukan di Australia dan Papua. Tetapi, kenapa ular disebut ular? Apa yang membedakan mereka dengan hewan tak berkaki lainnya? Ular lebih dari sekadar kadal tak berkaki. Mereka telah mengalami adaptasi besar. Meskipun tubuh ular yang panjang adalah ciri khas mereka, namun bukan itu ciri utama untuk mendefinisikan ular, melainkan mulutnya. Salah satunya dapat dilihat pada rahang bawah ular, yang tidak menyatu, tidak seperti kebanyakan vertebrata lainnya. Hal ini berguna untuk memberikan fleksibilitas, sehingga ular mampu menelan mangsa yang lebih besar dari mulutnya. Ini adalah contoh perbandingan tengkorak ular dan tengkorak kadal tak berkaki. Meskipun memiliki bentuk tubuh yang sama, tetapi tengkorak mereka berbeda. Baik fosil maupun studi filogenetik memang menunjukkan bahwa ular berevolusi dari kadal. Namun, masih menjadi perdebatan dari kelompok kadal mana dan adaptasi seperti apa yang akhirnya membuat ular berevolusi menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Perdebatan mengenai asal-usul evolusi ular telah menjadi subjek yang kontroversial di kalangan para ilmuwan. Ada 2 hipotesis utama yang menjelaskan bagaimana ular kehilangan kakinya. Hipotesis pertama menyatakan bahwa ular berevolusi dari kadal akuatik. Dalam hal ini, bentuk tubuh ular kemungkinan lebih cocok untuk gaya hidup di air. Anggota badan yang mengecil atau bahkan menghilang akan mengurangi hambatan dalam air, sementara tubuh yang panjang memudahkan pergerakan mereka saat berenang, mirip dengan belut. Karena itu, sempat diusulkan bahwa ular berevolusi dari kadal air yang perlahan kehilangan kakinya. Kemudian, sebagian dari mereka mulai menjelajah daratan dan mengalami diversifikasi. Salah satu bukti fosil yang mendukung hipotesis ini adalah ditemukannya fosil ular bernama Pachir hachis, yang ditemukan di Palestina pada endapan batu kapur laut. Fosil ini berusia sekitar 100 juta tahun. Ular purba ini masih memiliki kaki,
yang menunjukkan kemungkinan bahwa ular kehilangan anggota tubuhnya saat masih hidup di air. Sebagian ilmuwan juga mengusulkan bahwa nenek moyang ular berkerabat dengan kadal laut purba, Mosasaurus. Hipotesis ini didasarkan pada kemiripan morfologi, terutama di bagian rahang, yang awalnya menunjukkan bahwa kedua kelompok reptil ini mungkin memiliki nenek moyang yang sama atau berhubungan erat. Dalam hipotesis ini, ular masih dianggap berevolusi dari kadal air. Namun, setelah peneliti menemukan fosil-fosil ular lainnya dalam beberapa tahun terakhir, hipotesis ini mulai ditinggalkan. Hipotesis yang paling diterima saat ini adalah bahwa ular berevolusi dari kadal darat. Bukti fosil telah menemukan ular purba yang sezaman atau bahkan lebih tua dari Pachyrhachis. Contohnya adalah Najash, yang sempat kita singgung di awal video. Fosilnya berusia sekitar 90 juta tahun, dan diketahui bahwa Najash hidup di darat, bukan di air. Selain itu, fosil Najash secara anatomi lebih primitif dibanding Pachyrhachis, seperti masih adanya tulang sakrum dan kaki belakang yang lebih kuat, yang menunjukkan bahwa kaki belakang mereka masih memiliki sedikit fungsi. Selain Najash, berbagai fosil baru juga ditemukan dan berusia lebih tua dari Pachyrhachis. Sebagian besar menunjukkan gaya hidup di darat. Fosil ular tertua yang pernah ditemukan sejauh ini bernama Eophis, yang berasal dari periode Jura sekitar 167 juta tahun yang lalu. Ular ini juga hidup di darat, bukan di air. Contoh fosil ular lain yang menunjukkan gaya hidup di darat adalah Portugalopis, yang ditemukan di Portugal dan berusia sekitar 152 juta tahun. Ular lain yang hidup pada masa yang tidak jauh berbeda dengan Portugalopis adalah Diablopis, yang ditemukan di Amerika Serikat. Dengan ditemukannya berbagai fosil ular darat, hipotesis bahwa ular berasal dari kadal akuatik mulai terbantahkan. Alih-alih kehidupan di air, dalam hipotesis ini, evolusi ular justru didorong oleh gaya hidup penggali tanah. Bentuk tubuh yang ramping dan tanpa kaki dianggap memudahkan ular untuk menggali liang. Beberapa ciri khas ular juga mendukung gaya hidup ini, seperti kelopak mata transparan yang melindungi mata dari goresan, hilangnya telinga luar untuk mencegah kotoran masuk ke dalam telinga, dan adaptasi untuk mendeteksi getaran di tanah. Ular tidak memiliki gendang telinga atau tulang pendengaran yang disebut osikel, yang biasanya ditemukan pada mamalia. Sebagai gantinya, mereka memiliki tulang yang disebut stapes, atau tulang landasan, yang terhubung langsung dengan tulang rahang mereka. Fungsinya adalah untuk mendeteksi getaran di tanah. Sebuah studi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ular mengalami diversifikasi besar setelah kepunahan massal di akhir periode Kapur. Kepunahan dinosaurus non-unggas serta perubahan fisiografi jangka panjang menciptakan habitat baru bagi ular. Mereka kemudian mengalami diversifikasi ekologi besar-besaran selama periode ini, berulang kali mengembangkan adaptasi diet baru serta preferensi mangsa yang berbeda. Evolusi ular terus berlanjut. Banyak keturunan mereka yang berevolusi untuk lingkungan dan gaya hidup yang beragam. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana sebagian ular memiliki bisa yang mematikan, sementara sebagian lagi tidak? Bisa pada ular merupakan bentuk air liur yang telah mengalami modifikasi selama sejarah evolusinya. Selain pada ular, kemampuan menghasilkan bisa juga ditemukan pada beberapa spesies kadal. Pada ular, bisa berevolusi untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa serta untuk membantu proses pencernaan. Kembali lagi, evolusi bisa pada ular masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Salah satu hipotesis yang pernah diajukan adalah bahwa bisa ular berevolusi sekali dari nenek moyang yang sama, yang kemudian diwarisi ke berbagai kelompok reptil berbisa modern. Hipotesis ini disebut Toxicofera. Menurut hipotesis Toxicofera, nenek moyang ini menurunkan kemampuan menghasilkan bisa kepada berbagai jenis ular berbisa serta beberapa spesies kadal berbisa. Sementara itu, beberapa garis keturunan lainnya kemudian kehilangan kemampuan tersebut. Inilah mengapa tidak semua ular memiliki bisa. Namun, meskipun hipotesis Toxicofera masih menjadi pandangan umum hingga sekarang, beberapa peneliti mengajukan hipotesis lain yang menentangnya. Alih-alih berevolusi hanya sekali, mereka berpendapat bahwa bisa pada ular berkembang secara terpisah dan mandiri dalam berbagai kelompok ular. Dengan kata lain,
Kemampuan menghasilkan bisa muncul dalam beberapa garis keturunan yang berbeda, didorong oleh kebutuhan lingkungan dan mangsa yang mereka buru. Sebuah studi pada tahun 2015 terhadap ular piton Burma menemukan adanya homolog bisa dalam banyak jaringan ular yang sebenarnya tidak berbisa. Studi ini mengusulkan bahwa ular piton mewakili periode dalam evolusi ular sebelum perkembangan awal dari bisa ular. Hasil ini juga dapat mendukung teori bahwa bisa ular berevolusi secara mandiri di berbagai kelompok ular. Namun, apapun itu, masih banyak yang perlu diteliti tentang evolusi ular. Teka-teki tentang hewan melata ini masih jauh dari terpecahkan. Semoga ke depannya, semakin banyak penelitian yang dapat mengungkap misteri yang belum terjawab sebelumnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.